Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Antika Sari. Di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahap pra-observasi yang akan saya laksanakan dengan rekan sejawat saya, Ibu Suparti dari SD Negeri Cikaret 02. Oke, kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Kori. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya. Oh ya, hari ini sibuk tidak? Alhamdulillah tidak, Bu. Anak-anak sudah pulang kok. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Di sini saya ingin minta waktunya sebentar saja, Bu, untuk sharing mengenai kegiatan supervisi akademik yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, kebetulan pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap pra-observasi, di mana kegiatan ini akan saya lakukan bertujuan untuk membantu Bu Suparti untuk meningkatkan, mengembangkan potensi dalam pembelajaran sehari-hari di dalam kelas. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya, Bu ya. Nah, kegiatan pra-observasi ini saya ingin menanyakan sejauh mana kesiapan Ibu dan harapan Ibu dalam kegiatan ini. Kira-kira harapan Ibu dalam kegiatan ini apa ya? Baik, Bu Kori, yang saya harapkan dari kegiatan ini, saya ingin lebih mengembangkan pembelajaran yang saya terapkan kepada anak-anak, lebih bervariasi lagi. Kita juga bisa sharing ya, sharing ilmu seperti itu. Saya juga bisa mempergunakan banyak media, strategi, dan tentunya kita pembelajaran ingin saya berpusat kepada murid. Oke, baik. Intinya jadi Ibu ingin mengembangkan pembelajaran yang menggunakan beberapa strategi, media, dan metode pembelajaran yang beragam ya, Bu. Dan apalagi ingin melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, kira-kira untuk kegiatan supervisi akademik besok, materi apa yang ingin Ibu sampaikan? Baik, Bu Kori, insya Allah dengan senang hati saya tidak keberatan untuk melakukan kegiatan ini. Adapun kegiatan besok yang akan saya kerjakan, yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang luas lingkaran mata pelajaran matematika. Oke, kalau gitu, wah, insya Allah besok kita akan melakukan pembelajaran tentang luas lingkaran ya, Bu, betul. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira tujuan pembelajarannya itu apa ya, Bu? Adapun tujuan pembelajaran yang saya akan sampaikan besok yaitu murid bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran. Oke, untuk materi besok itu kan Ibu akan membahas tentang luas lingkaran. Nah, pembelajaran untuk besok itu kira-kira sudah apa saja yang Ibu persiapkan? Persiapan-persiapan yang saya sudah lakukan yaitu yang pertama yang jelas adalah RPP ya, Bu ya. Yang kedua media pembelajaran, LKPD, dan juga evaluasi nanti buat murid. Oke, alhamdulillah ya, Bu ya. Ternyata persiapannya sudah detail. Nah, di sini kira-kira dalam membuat persiapan besok itu, apakah Ibu memiliki kesulitan dalam menangkap atau menyampaikan materi yang akan dilakukan besok? Ya, karena emang kesulitan yang saya rasakan, pasti semua guru setiap rasakan yaitu anak itu mempunyai kemampuan yang beragam ya, Bu ya, dalam memahami materi yang kita sampaikan. Ada yang harus diulang-ulang, ada yang kita satu kali menjelaskan langsung paham seperti itu. Dan ada juga yang menganggapnya bahwa pelajaran tersebut sulit bagi mereka. Oke, baik. Jadi intinya itu dari segi kesiapan murid ya, Bu ya, karena kan murid itu memiliki karakter yang beragam. Ada yang anak itu cepat tangkapnya, ada juga anak yang kurang tangkapnya. Mungkin di situ kita sebagai guru tuh memang harus memahami karakternya masing-masing ya, Bu ya. Nah, dari beberapa karakter anak itu kita pun harus memiliki beberapa macam strategi ya, supaya anak juga tidak bosan dalam mendengarkan materi-materi yang akan kita sampaikan nantinya. Nah, baik, kalau begitu, bisakah Ibu sedikit menceritakan kira-kira secara singkat besok kegiatan pembelajarannya seperti apa ya? Baik, untuk kegiatan besok, rencana akan yang saya laksanakan adalah pertama saya akan membentuk kelompok antara 5 atau 6 orang.
Lalu saya akan memberikan tugas kepada mereka atau soal kepada mereka, tentunya berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Misalnya yang kemampuannya yang agak harus berkali-kali atau mengulang kembali, itu saya akan memberikan angka yang lebih kecil ya dibandingkan yang eh, Cepat lebih tangkap cepat ya. ya, lebih cepat tangkapnya seperti itu. Nah, nanti di dalam kelompok tersebut pun saya akan menjadikan salah satu dari temannya atau dua orang dari temannya itu sebagai tutor sebaya membantu temannya yang masih belum mengerti. Seperti itu mungkin yang akan saya laksanakan besok, Bu Kori. Oke, wah bagus sekali ya Bu. Ternyata sudah sedetail itu Ibu persiapkan. Jadi Bu Suparti itu sudah menghitung jauh-jauh hari sesuai dengan kemampuan anak, di mana anak itu ada yang cepat tangkap, ada yang kurang tangkapnya. Jadi akan Ibu berikan angka-angka diameter itu sesuai dengan kemampuan anak ya Bu ya. Tentunya juga Ibu juga sudah mempersiapkan adanya tutor sebaya, di mana nanti akan membantu temannya yang kurang tangkap ya Bu ya. Nah, di sini kira-kira nih, biasanya untuk pelajaran matematika itu kan ada saja anak yang meleset gitu ya hitungannya. Nah, kira-kira panduannya itu sudah Ibu persiapkan apa ya? Panduan yang saya siapkan tentunya menggunakan penggaris ya sebagai medianya, media utamanya. Hanya saja penggunaan penggaris saja sepertinya anak ada yang belum paham semua. Mungkin ada beberapa kendala. Satu emang belum paham, yang kedua garisnya patah gitu kan. Atau juga sudah ngeblur angkanya sehingga tidak terlihat dengan jelas gitu. Akhirnya kan salah untuk menghitungnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti akan dalam kegiatan tersebut saya akan berkeliling per kelompok untuk mengawasi mereka untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Oke, baik. Bagus sekali ya Bu, ternyata Ibu sudah memikirkan secara detail juga pelaksanaan pembelajarannya agar anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, terkait dengan pembelajaran besok itu, menurut Ibu apa yang masih kurang atau masih mengganjal ya menurut Ibu? Ini masih proses kali ya Bu Kori ya, tapi akan segera diselesaikan. Oke, jadi mungkin persiapannya udah hampir 70% kali ya Bu ya, tinggal 30% lagi. Nah, kira-kira kapan itu akan Ibu selesaikan? Akan segera saya selesaikan sepulang sekolah, tentunya saya mempersiapkannya sehingga pas pembelajaran besok saya sudah siap untuk melaksanakannya. Oke, kalau gitu kira-kira dalam mempersiapkan media untuk besok itu Ibu butuh bantuan atau tidak? Nah, terima kasih Bu Kori. Kalau misalnya mau membantu, saya dengan senang hati akan membuat media pembelajaran lagi sekitar 30%-an yang belum Ibu bisa bantu saya. Oke, insya Allah akan saya bantu sebisa saya dan semaksimal mungkin agar kegiatan besok berjalan lancar dan tentu saja media dan metode semuanya sudah dipersiapkan secara matang ya Bu ya tentunya. Nah, dari persiapan besok mungkin kan sudah kita bahas nih ya. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini ada beberapa yang harus dari segi kompetensi mana sih yang akan Ibu persiapkan? Iya, baik Bu Kori. Di sini tentunya saya sebagai guru harus mengembangkan potensi saya ya Bu Kori. Ya, salah satunya adalah bagaimana cara saya mengembangkan materi kepada murid supaya lebih jelas, berorientasi kepada murid dan dipahami oleh murid dan seperti itu. Dan tidak monoton ya, bisa berbentuk konkret ya. Dan saya juga akan mengembangkan pengembangan tentunya yang emosional dan sosial yang seperti itu. Oke, baik. Jadi kompetensi yang lebih Ibu ingin kembangkan itu adalah kompetensi dalam memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif ya tentunya ya Bu ya. Terus kompetensi sosial emosional di mana Ibu ingin melakukan pembelajaran yang tidak membosankan untuk anak-anak ya Bu ya. Apalagi kan kalau sekarang itu kurikulum merdeka itu kita sebagai guru itu fungsinya itu menuntun anak ya Bu ya agar pembelajaran itu berpusat pada anak gitu. Begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih strategi apa yang akan Ibu lakukan agar bisa mencapai kompetensi yang ingin Ibu capai? Iya. Tentunya saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk besok ya yang jauh yang harus lebih baik lagi dengan menggunakan metode yang beberapa atau beraneka ragam ya sehingga tidak membuat
anak atau murid itu bosan atau itu saja gitu ya. Intinya mereka bisa bergairah untuk belajar seperti itu. Oke, baik. Nah, yang saya lihat dari percakapan kita dari tadi, alhamdulillah sih dari model media, metode, dan pembelajaran itu memang kesiapannya sudah matang sekali, dan pembelajaran yang Ibu sudah siapkan itu sudah menjurus atau condong ke pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu, tentunya ya. Yang saya lihat itu ada diferensiasi konten, salah satunya dengan Ibu nanti akan menjelaskan luas lingkaran itu secara konkret tentunya ya Bu ya, dengan benda-benda yang real, dan diferensiasi produk juga Ibu akan mengajak anak-anak itu untuk membuat produk tentunya dalam menghitung luas lingkaran itu secara langsung ya Bu ya. Jadi besok itu rencananya Ibu akan mengajak anak-anak membuat produk lingkaran itu secara langsung dari bahan karton dan menghitung luas lingkarannya dengan menggunakan angka-angka diameter yang berbeda sesuai dengan kemampuan anak ya Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, dari hasil pembicaraan kita, alhamdulillah persiapannya sudah matang sekali. Nah, setelah kegiatan ini kita akan mempersiapkan kegiatan observasi besok. Nah, setelah kegiatan observasi ini, saya ingin Ibu bisa meluangkan waktunya sebentar untuk sharing, sebenarnya untuk sharing, untuk merefleksi kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan besok itu kira-kira apakah sudah maksimal ataukah menurut Ibu itu masih ada yang kurang, seperti itu. Semoga Ibu berkenan untuk melakukan nanti kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira untuk rencana kegiatan observasi itu Ibu siapkah untuk besok dilaksanakan? Insya Allah siap, itu jam pertama ya Bu Kori. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah kalau gitu baik. Semoga besok kegiatan observasi itu berjalan lancar dan semuanya tidak ada hambatan ya Bu ya. Oke, kalau baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Kori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian kegiatan coaching hari ini, pembahasan tentang kegiatan supervisi akademik pada tahap pra observasi. Semoga kegiatan besok bisa berjalan dengan
itu nanti kalian lingkari dengan menggunakan apa? Ya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya kalian bisa pelajari dan atau bisa lihat dulu di buku kalian ada panduannya seperti itu. Baik, bisa dilaksanakan sekarang? Iya. Baik, kalau begitu laksanakan sekarang ya. Kita mulai praktek cara menaksir luas lingkaran. Terima kasih, silakan dilanjut. Kita mulai ya. Saya pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Antikasari dari SD Negeri Cikaret 02. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahap pasca observasi yang saya akan lakukan dengan rekan sejawat saya yang bernama Ibu Suparti dari SD Negeri Cikaret 02. Oke, kita mulai ya Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang. Terima kasih sebelumnya ya sudah meluangkan waktunya. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih sebelumnya ya Bu sudah meluangkan waktunya. Nah kita akan melaksanakan coaching sebentar ya Bu ya. Nah di sini saya akan melakukan kegiatan membahas percakapan dengan santai aja. Iya, Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran kegiatan observasi yang sudah tadi Ibu lakukan ya Bu ya. Nah di sini saya akan melakukan percakapan secara singkat lah sekitar 10 sampai 15 menit. Nah dari percakapan singkat kita nih kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan ini? Iya, siap. Terima kasih Bu Kori. Dari percakapan yang saya harapkan yaitu salah satunya ingin mendapatkan arahan dari Bu Kori, bisa sharing juga terkait pembelajaran yang sudah tadi saya laksanakan, seperti apa sih kekurangannya, apa yang telah saya lakukan tadi, atau langkah apa yang saya harus lakukan untuk memperbaikinya. Oke, baik. Jadi intinya yang saya ambil adalah Ibu ingin mendapatkan atau ingin sharing ya tentang kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, gimana sih rasanya tadi setelah melakukan kegiatan observasi? Alhamdulillah rasanya saya masih lega Bu Kori ya. Setelah melaksanakan pembelajaran tadi, itu menggunakan beberapa strategi, media, dan metode yang sebelumnya yang sudah saya sharing dengan Bu Kori, supaya bisa lebih bervariatif lagi ya Bu ya, sehingga anak itu atau murid itu tidak bosan untuk menerima pelajaran atau mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, alhamdulillah sih tadi juga saya sudah mengamati kegiatan observasinya. Anak-anak sangat antusias ya Bu ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak lebih senang karena metode, media, strategi yang Ibu gunakan itu sangat beragam ya Bu ya, sehingga anak tidak merasa bosan. Nah, pada kegiatan ini rencana perbaikan yang sudah Ibu sampaikan ke saya kemarin ketika percakapan pas pra observasi ini, kira-kira ada tahapan yang sudah tercapai atau belum? Sudah Bu. Oke. Kemarin itu saya sudah merencanakan menggunakan metode dan media pembelajaran ya, seperti karton, ya penggunaan karton, penggunaan jangka, penggaris gitu ya. Sehingga anak-anak itu bisa langsung menghitung luas lingkaran secara konkret. Oke, jadi
beberapa yang sudah Ibu rencanakan kemarin sudah terlaksana ya Bu ya, alhamdulillah. Nah, menurut Ibu sendiri nih, murid-murid yang tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran observasi itu, apakah sudah mencapai pada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada RPP sebelumnya? Tujuan pembelajaran di RPP saya kemarin yang buat itu, anak itu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran ya Bu ya. Nah, saya sudah melihat dari kegiatan pembelajaran tadi, dan juga saya sudah mengoreksi hasil evaluasi yang dikerjakan oleh murid, anak-anak ternyata sudah bisa menyelesaikan masalah dengan menghitung luas lingkaran. Seperti itu Bu, alhamdulillah. Oke, baik. Jadi yang Ibu rasakan itu murid-murid sudah mencapai tujuan pembelajaran ya Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, kalau gitu di sini kita akan mengidentifikasi bersama ya Bu ya. Terkait dengan pembelajaran observasi yang tadi sudah dilakukan, kira-kira hal-hal apa saja sih yang menurut Ibu sudah tercapai itu tentunya harus Ibu pertahankan, dan kira-kira hal-hal apa saja kekurangan yang harus Ibu tingkatkan lagi? Ya Bu ya, karena salah satunya dilakukan secara kontekstual, berdasarkan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Nah, selain itu juga saya sudah menggunakan media benda konkret dalam menyampaikan materi, sehingga sangat membantu mereka untuk menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Ada beberapa yang memang menurut Ibu sudah mencapai pada tujuan pembelajaran itu dan memang harus Ibu pertahankan ke depannya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu apakah yang hal-hal yang masih kurang dan harus Ibu perbaiki lagi? Baik. Pembelajaran yang tadi saya lakukan itu rasanya mungkin masih kurangnya seperti pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, karena memang saya itu masih awam ya, dan tahap masih untuk belajar pada diri sendiri. Jadi perlahan-perlahan atau misalnya saya kesehariannya sedikit-sedikit saya terapkan ya Bu Korea untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Walaupun saya juga masih mencoba untuk belajar apa sih pembelajaran berdiferensiasi sesungguhnya kan gitu. Tapi di sini saya masih kurang ya, karena memang saya harus melakukan beberapa perbaikan lagi. Oke, baik. Yang saya tangkap di sini jadi lebih terfokus dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, memang model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran baru mungkin buat kita sebagai guru, karena kan memang kurikulum baru juga ya Bu ya, kurikulum Merdeka. Tapi mungkin insya Allah dengan lambat laun kita juga akan lebih menguasai lagi tentang pembelajaran diferensiasi. Tapi dari perencanaan, prosesnya dan evaluasi yang saya lihat juga ketika kegiatan observasi tadi, alhamdulillah Ibu sudah bagus. Nah, kemudian nih yang ingin saya tanyakan untuk kelanjutannya yaitu kemarin kan sudah kita bahas ya Bu ya, hal-hal apa saja, kompetensi apa saja yang ingin Ibu tingkatkan dan kembangkan. Nah, kira-kira tujuan yang ingin Ibu kembangkan itu apakah sudah tercapai pada kegiatan observasi kemarin itu? Baik Bu Kori, saya ingin mencoba dengan memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi itu, yaitu dengan mengikuti beberapa workshop secara online ataupun secara langsung ya offline. Saya juga mengikuti pelatihan mandiri ya yang ada di platform Merdeka Mengajar, sharing dengan teman, berkolaborasi dengan teman, mengikuti kegiatan KKG yang ada hubungannya dengan pembelajaran peningkatan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya bisa memperbaiki kekurangan saya supaya lebih baik. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu, rencana-rencana untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang supaya menjadi yang lebih baik ya Bu ya, dengan cara mengikuti workshop atau platform Merdeka Mengajar. Nah, kira-kira nih dari rencana-rencana tersebut nih, kira-kira kapan akan Ibu lakukan ya? Secepatnya saya harus laksanakan. Oh karena pembelajaran itu kan terus bergulir ya kepada murid ya. Iya, betul sekali. Oke, baik sekali ya Bu ya. Ternyata semua rencananya sudah terplanning ya Bu ya dengan baik. Baik, terkait pengembangan diri Ibu sendiri nih. Kira-kira yang Ibu butuhkan itu dalam menyemangati
Ibu agar bisa berjalan lancar dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi itu, kira-kira Ibu butuh semangat dari siapa saja ya? Yang pertama adalah keluarga. Oh iya, betul keluarga sekali. ya. Kepala sekolah sebagai atasan saya, dari teman sejawat, ya seperti itu mungkin Bu Kori. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Tadi juga yang saya simak, Ibu juga sudah ada rencana untuk mengembangkan kompetensi Ibu dengan salah satunya adalah mengerjakan platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh pemerintah ya Bu ya. Nah, di situ juga yang saya lihat memang platform Merdeka Mengajar itu memang banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita pelajari. Dan apalagi di situ juga ada kegiatan aksi nyata ya Bu ya. Betul, ya. Aksi nyata itu bisa mengasah kita bagaimana kita sejauh mana memahami materi-materi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, baik dari hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira ada yang mengganjal di hati Ibu? Masih ada nggak? Cukup. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Sudah tidak ada yang mengganjal ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah mengikuti rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan dari kemarin ya Bu, dari tahap praobservasi, observasi sampai hari ini itu pasca observasi. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa saling mengembangkan, meningkatkan kompetensi yang ingin kita capai ya Bu ya. Nah, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya, mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelas Ibu dan melakukan supervisi akademik. Sama-sama Bu Kori. Iya, oke, terima kasih. Semoga tercapai apa yang kita harapkan ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video yang sudah saya buat. Semoga kegiatan pasca observasi ini dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang harus kita kembangkan lagi sebagai guru. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.